Selamat datang kembali teman-teman di seri video filsafat untuk pemula yang sedang membahas tentang isme-isme di dunia, baik yang di dalam filsafat maupun di luar dunia filsafat. Tetapi dampaknya pada dunia filsafat cukup besar. Nah, pada episode kali ini, seperti yang sudah saya katakan di video sebelumnya, kita akan membahas formalisme. Formalisme ini jelas bukan aliran dalam bidang filsafat, tetapi dia lebih pada bidang seni. Tapi pengaruhnya juga berdampak pada pemikiran filsafat. Nah, formalisme itu singkatnya teman-teman adalah sebuah pandangan dalam seni atau aliran pemikiran di dalam seni yang menekankan pada bentuk dan struktur karya seni tanpa perlu memperhatikan adanya konteks sosial yang melingkupi seni, budaya, atau makna-makna lain di balik sebuah karya. Jadi ini formalisme ini aliran yang seperti puritan gitu ya. Pokoknya hanya tentang bentuk dan struktur karya seni. Di luar itu tidak ada. Kita pelajari lebih dalam lagi. Baik. Jadi pengertiannya untuk formalisme itu adalah aliran atau pendekatan dalam analisis seni yang fokusnya itu pada aspek visual atau aspek struktural daripada mengenai maknanya atau konteks dari karya seni tersebut. Dalam formalisme, hal-hal seperti contohnya ya, kalau kita melihat sebuah lukisan itu yang kemudian kita gunakan untuk menganalisis sebuah lukisan itu lebih, atau patung gitu ya misalnya, itu lebih pada komposisinya, garisnya, warnanya, bentuknya, dan tekstur dari karya seni itu. Sedangkan cerita dari pelukisnya mengenai apa yang dia lukis atau latar belakangnya, situasi yang melingkupi lukisan itu ketika dibuat, itu tidak menjadi perhatian utama. Nah, formalisme itu memang menekankan bahwasannya nilai atau kualitas suatu karya seni itu tidak tergantung pada apa yang dia kembangkan atau apa yang dia lambangkan. Jadi, apakah seni itu menyimbolkan sesuatu atau ada makna di luar gambar itu sendiri, lukisan itu sendiri, itu tidak menunjukkan nilai atau kualitas seni dari karya itu, tetapi pada bagaimana karya tersebut dibangun dan bagaimana elemen-elemen seni disusun secara estetik. Nah, itu pandangan formalisme. Jadi dalam formalisme itu pokoknya apa yang penting itu bentuk dan strukturnya, bentuk dan struktur dari karya seni itu. Artinya yang menjadi perhatian itu ya kemudian teknis sekali ya, mengenai garis, warna, komposisinya, kemudian tekstur kanvasnya dan catnya gitu ya. Nah, itu semua nanti kalau digabungkan itu para formalis itu yakin akan menciptakan kesan visual yang harmonis gitu. Nah, formalisme itu memang melihat seni itu sebagai objek estetik yang hanya bisa dinilai berdasarkan bentuknya saja, kesatuan bentuk di dalamnya. Dari situ makanya tidak heran kalau para formalis atau para pengikut formalisme ini itu menganalisis karya seni, tapi mereka akan menyingkirkan segala cerita atau konteks mengenai sejarah, mengenai konteks sosial atau konteks kultural di balik sebuah karya. Mereka akan mengesampingkan itu semua. Contohnya begini, dalam formalisme tidak penting apakah sebuah lukisan itu dibuat dalam konteks perang atau dalam konteks adanya satu dinamika sosial. Enggak, yang penting hanya garis dan warna dalam lukisan tersebut. Apakah itu bisa memberikan kesan yang estetik secara visual kuat atau tidak, hanya itu saja. Nah, formalisme memang mengklaim dirinya sebagai analisis seni yang objektif ya. Dari maksudnya adalah sebuah karya seni itu dinilai berdasarkan unsur-unsur formal yang dapat diukur,
kan bisa diukur tuh warnanya, ritme, keseimbangannya, proporsi di dalamnya. Sedangkan yang interpretasi, penafsiran dan sebagainya itu kan subjektif ya. Apalagi makna-makna simbolik ya yang digunakan pelukis lewat lukisannya itu juga itu subjektif. Mereka tidak akan melakukan penilaian dari situ. Nah, beberapa tokoh yang sering dikaitkan dengan formalisme ya adalah dua lah. Kalau yang saya kenal dua, Clement Greenberg dan Wassily Kandinsky. Clement Greenberg itu sebenarnya adalah seorang kritikus seni ya, kritikus seni asal Amerika Serikat. Dia dikenal karena pandangannya yang menekankan kualitas formal dari seni modern. Seperti kalau misalnya dalam lukisan abstrak atau ekspresionis gitu, Greenberg akan tertarik untuk bukan melihat apa arti lukisan itu, tapi pada komposisinya, warnanya gitu ya. Nah, menurut Greenberg yang orang Amerika ini, nilai seni terletak pada kemampuan karya itu untuk mengekspresikan dirinya lewat bentuk dan medium yang memang akhirnya dipilih oleh si pelukis ya. Nilainya tidak terletak pada pesan atau cerita yang ingin disampaikan pelukisnya, bukan, tetapi ya betul-betul skills pelukisnya, keterampilan pelukisnya mengekspresikan dirinya dengan bentuk dan medium yang dia pilih. Kemudian yang kedua adalah Wassily Kandinsky ya. Wassily Kandinsky dia kritikus tapi dia pelukis ya, dia pelukis terkenal, dia pelukis seni abstrak, dan memang dia sangat dipengaruhi oleh formalisme ini. Kandinsky ini berpendapat bahwa seni tidak perlu mencerminkan dunia nyata, tetapi dapat berdiri sendiri melalui penggunaan bentuk, warna, komposisi yang bisa membangkitkan emosi dan pemikiran baik yang melukis maupun yang menikmati lukisan itu. Nah, penerapan formalisme ini biasanya muncul dalam beberapa jenis lukisan, tapi khususnya lukisan abstrak ya. Contoh yang paling terkenal dari formalisme ini misalnya lukisannya Jackson Pollock dan Mark Rothko, yang dalam lukisan ini mereka abstrak ya. Mereka tidak terlalu ingin menggambarkan objek atau realitas dunia nyata, tapi fokusnya pada penggunaan warna, tekstur, dan bentuk. Dan itu lebih ditujukan pada pengalaman visual ya, pengalaman visual dari yang menikmati lukisan. Di luar lukisan, formalisme ini juga muncul dalam dunia arsitektur ya, tapi yang arsitektur modern. Jadi kalau kita lihat dalam karya-karya arsitektur modernnya Bauhaus ya, itu tampak bagaimana dia menekankan bentuk yang sederhana dan strukturnya fungsional, dan dia menghindar dari pemberian bangunan arsitekturnya itu dengan ornamen atau simbol-simbol. Dia nggak main di situ, dia mainnya betul-betul hanya di bentuk dan fungsi dari bangunan. Dan aspek-aspek tentang bagaimana makna sosialnya dari bangunan itu atau pengaruh kebudayaannya itu tidak dia gunakan dalam desainnya. Ya tentu saja formalisme menuai banyak kritik ya, karena kekakuannya itu, dimana dia mengabaikan konteks ya, di luar sebuah karya, dan hanya melihat seni sebagai objek estetik saja. Padahal seni ini kan sebenarnya punya kekuatan ya, punya power ya, mengenai bagaimana lukisan itu atau karya seni itu bisa memberikan dampak perubahan, dampak politik, dampak sosial yang besar. Makanya wajar kalau sebuah lukisan dibredel atau lukisan nggak boleh dipamerkan. Itu kan kelihatan sekali bahwa lukisan itu punya daya menggoyang kekuasaan. Nah, seolah-olah para formalis ini, kritiknya ya kepada mereka ini, mereka terlalu ingin membuat sebuah seni yang terisolasi dari dunia, yang mereka bayangkan menjadi sesuatu yang steril, lepas dari realitas kehidupan. Nah, saya pikir cukup sekian teman-teman penjelasan tentang formalisme. Saya bukan ahli seni, saya juga sedang belajar, dan ini saya bahas dalam rangka filsafat, sehingga bila ada teman-teman yang punya perspektif kesenian atau mungkin pelaku seni, silahkan menambahkan informasinya di kolom komentar, atau bila saya ada kesalahan silahkan dikoreksi supaya kita bisa belajar bersama.
Terima kasih untuk telah menyaksikan video hari ini. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Kali ini nanti di video selanjutnya kita akan membahas yang lebih filosofis ya. Kalau ini kan tadi seni ya. Kita akan membahas determinisme. Tetap berpikir kritis.